Okay, yeah, recording in progress. So everybody, let's start and let's open our class setting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin kayaknya suara saya kalau di sini kurang jelas ya. Saya mau masuk dulu pakai HP dulu sebentar. Just wait. Soalnya kalau pakai laptop ini headsetnya nggak masuk. Let's wait. Linknya mana ya? Oh ini. Excuse me, Mr. Firdaus. Halo. Nggak ada suaranya. Halo. Hello everyone, can you hear me? Yes. It's clear ya. Udah jelas sekarang? Yes. Oke, ya sekarang suara saya begini dulu. Ya, oke. 1 jam habis saya suara. Jadi harus langsung ngapain dulu. Oke, now we'll continue to our grammar and then it's about skill 4. Be careful of present participle. Jadi hati-hati nih teman-teman ya dengan yang namanya present participle ataupun verb ing. Nah, kenapa kita harus hati-hati dengan yang namanya verb ing? Teman-teman tahu lah ya, mungkin tadi dalam satu kalimat itu harus bagaimana? Harus memiliki satu subjek dan juga satu kata kerja. Nah, bagaimana kalau misalkan kata kerjanya ada 2? Ya, kata kerjanya ada 2. Contohnya misalkan gimana? Contoh misalkan, oh seseorang yang melihat saya itu cantik. Jangan cantik lah. Seseorang yang melihat saya itu mengendarai mobil. Contoh aja ya, namanya contoh bebas aja ya. Ya, seseorang yang melihat saya itu mengendarai mobil. Nah, di situ ada 2 kata kerja. Ada melihat, ada mengendarai. Nah, itu kan satu kalimat. Tapi ada 2 kata kerja. Nah, inilah solusinya. Oke, yang pertama tadi dalam satu kalimat wajib satu kata kerja. Dan juga teman-teman harus tahu apa itu verb ing. Aslinya verb ing itu adalah adjective. Adjective atau kata sifat. Nah, kalau dia menambahkan to be ya is MR was verb been being, maka dia menjadi verb. Oke, kok tambah verb. Maka dia menjadi verb. Jadi kalau cuma verb ing doang, maka dia jadi kata sifat. Tetapi kalau ada to be-nya, lalu verb ing, maka dia dianggapnya sebagai kata kerja. Contoh begini. Kita lihat, the man is talking to his friend. Di sini subjeknya mana? Ada the man. Ya, ada si the man. Kata kerjanya mana? Is talking. Kenapa is talking dianggap kata kerja? Karena verb itu ada be lalu tambahkan verb ing. Be-nya mana? B-nya is lalu pakai kata kerja yaitu verb ing. Maka dia dianggapnya sebagai kata kerja. Nah, yang kedua, the man talking to his friend has a beard. Nah, talking di sini dia dianggap sebagai kata sifat. Kenapa? Karena without verb ada to be. Karena nggak ada to be. Berarti kalau kita anggap nih subjeknya mana? Subjeknya adalah the man. Kata kerjanya? Talk has. Subjeknya adalah the man. Kata kerjanya adalah has. Yang salah, ini yang salah ya. Misalkan the man is talking, contoh ya. Contoh, the man is talking to his friend has a bear. Dia salah. Lah, kenapa salah? Karena kalau kita bilang the man is talking to his friend has a bear, maka dia menjadi 2 kata kerja. Is talking-nya adalah verb, has-nya juga verb. Dan kita tahu dalam satu kalimat tidak boleh ada 2 verb. Nah, 2 kata kerja. Maka satunya harus berubah menjadi kata sifat. Dengan cara apa? Dengan membuang to be. Udah gitu Bang, gampang kan? Iya. Ya, sekarang kita lihat di sini.
Sir, may I ask you, how Yep. about the sentence like the man who is, I pernah baca tuh yang kayak gitu, Betul, itu the man who is, namanya the people Compound that ya. is. ya, Compound ya sentence ya. ada 3, bisa pakai who, bisa pakai whom, bisa pakai which, bisa juga that. Ya, betul tadi yang disebutkan. Nah, itu dia dalam bahasa Indonesia diartikan yang. Iya. Itu ada materi di skill berapa ya? Saya lupa. Skill 13 kalau nggak salah. Masih jauh. Jadi santai saja. Itu ada materi. Slowly. Ya, nah itu pembahasan nanti di pembahasan konektor. Gitu. Oke. Ya, ada pakai who, pakai which, pakai whom, pakai that. Nah, itu juga akan dibahas gitu ya. Tapi kita- definisinya sama, kayak mirip sama Definisinya sama. Nanti justru di skill 13 itu akan balik lagi ke skill 4. Kenapa? Nanti ada. Kenapa begitu? Oke. Itu namanya omit atau apa saya lupa. Jadi Adjective menghilangkan. clause kali. Adjective Gitu. clause. Jadi begini teman-teman, metode saya memang jarang menggunakan judul. Ini judulnya adverb of clause, adverb of apalah gitu ya. Jujur aja saya nggak hafal. Jujur aja. Tapi yang penting teman-teman penggunanya tepat. Nah, makanya di sini saya memberikan sesingkat mungkin, sesimpel mungkin dan teman-teman paham maksudnya. Ada kita. Ini namanya adalah adverb of apa misalkan lah ya adjective clause atau apalah gitu. Nah, pas saya tanya adjective clause itu apa? Apa ya? Jadi banyak apa-yahnya. Ya, penggunanya nggak tahu. Nah, yang penting teman-teman tahu penggunaannya meskipun tidak tahu judulnya. Kayak di speaking, teman-teman saya tugaskan bisa ngomong bahasa Inggris sesuai dengan grammar meskipun nggak tahu itu nama tensisnya apa. Gitu. Nggak penting kan. Ini nama tensisnya apa? Ngapain nanya tensis? Yang penting ngomongnya udah benar gitu kan. Gitu. Karena ya itu nanti akan waste of time lah ya. Jadi buang-buang waktu jadinya. Terus juga nambah beban tuh ke teman-teman. Apalagi di sini udah ada yang ya mohon maaf kayak grandma gitu kan. Ya. Oke, jadi begitu. Sekarang kita lanjut ke sini. Tukang nyontek itu ya. Tukang nyontek baju. Oke. Sebenarnya saya masih batuk. Oke, kita mulai. Di sini ada subjek yaitu the child. Oke, ingat rumus polanya subjek verb. Di sini ada subjeknya yaitu the child. Ada kata kerjanya yaitu playing. Tapi ada tapinya. Playing ini adalah verb ing. Oke. Jangan senang dulu. Kita lihat lagi. Oh, ada kata kerja lagi nggak setelah playing? Ada is. Ada is. Is-nya adalah verb. Otomatis verb ing ini harus jadi adjective. Dengan cara apa? Menghilangkan kata be-nya. Berarti jawaban B dan D itu salah. Kenapa? Karena itu to be. Jawabannya antara A dan C. Kalau kita jawab yang C benar salah? Kenapa salah? Jawaban Karena double subject. Double subject. Maka jawabannya yang A. Gitu. Gampang kan? Gampang. Oke. Sekarang kita lanjut. Mau di screenshot atau mau lanjut nih? Screenshot. Boleh. Mr. Firdaus mau tanya deh. Boleh. Ini kan saya baru banget join ya. Untuk skill 1 sampai skill 3-nya gimana ya saya bisa dapat ya? Oke, skill 1 sampai recording? ada recordingnya. Yang rekaman skill kemarin yang 2 sama 3 itu saya belum upload ya. Karena ini manual belum ya. Oke, baru yang skill 1-nya. Skill 1 di YouTube ya. Nanti akan saya share linknya dan ini saya mau upload sekalian yang ini. Gitu ya, Mas. Oke. Oke, thank you. Karena sempet juga. Karena yang bikin absen itu yang di website teman-teman tinggal klik langsung masuk ke Zoom. Itu kan saya yang bikin. Jadi kadang saya bikin itu. Jadi gitu.
Oke, ya. Jadi kalau ada yang di linknya itu ada yang nggak bisa keklik atau apa, ya saya mohon maaf juga ya, karena di situ ada minta pertolongan ya. Ya help aja di situ. Oke, kita lanjut ke setelahnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Number one dia benar. Subjeknya mana? The companies. Kata kerjanya ada dua, ada offering, ada will have. Kan berarti salah satunya harus jadi verb ing nor verb ing yang jadi adjective to be, ya kan nggak ada to be-nya kan, maka dia menjadi adjective. Maka kata kerjanya cuma satu, yaitu will have saja. Nah yang kedua dia salah. Kenapa? Subjeknya mana? Those Those travelers. travelers. Lalu kata kerjanya mana? Completing dia kata kerja bukan kata kerja. Kata Kenapa kerja kata ada kerja? to Karena be. punya to be. Gitu. Nah, kalau ketika kita baca lagi, ada kata kerja lagi di sini, ada should report. Ini kata kerja, ya otomatis in car. Harusnya bagaimana? Yang The benar travelers bagaimana? completing that The travelers that area completing. tanpa R-nya dibuang saja, gitu ya. Bisa dipahami? bisa. Oke, siap. Silakan teman-teman dilanjut dulu. Saya mau ke kelas speaking karena saya 2 jadwal di sini. Ini bentar lagi mau selesai. Oke. Silakan dikerjakan 3 sampai 10. Oke. Kok lagi tak mau Jasmine ya. Incorrect. Correct. Correct. Incorrect. Correct.
Okay, so are you finished? You're done, everyone? Yes. Yes, Finish. oke, sip. Number 3, kita cari dulu. Ada yang mau nanya dulu kita nih? Mengenai apakah benar is MR tidak boleh ketemu dengan verb S, verb gimana? Verb S, verb ES, dan verb 1 di mana setelahnya hanya boleh ketemu dengan verb 3. Oh iya, betul. To be. Penggunaan to be hanya di berapa tempat, teman-teman? 5. Di 5 tempat. Penggunaan to be ya. To be. Atau is MR was were be been being. Kalau nggak tahu saya tulisin lagi. Is MR was were be been being. Nah, itu hanya di 5 tempat. Oke, yang tadi kelas dengan saya, halo semuanya. Kita ketemu lagi. Nggak bosan sama saya kan? Enggak. Oh, enggak. Halo. Oke, saya lagi ya. To be, belajarnya. banget ya, sampai agak serak-serak juga nih. Oke, sampai mana tadi? To be itu digunakan di 5 tempat. Ingat-ingat, yang pertama untuk adjective atau kata sifat. Nah, contoh aja ya. Contoh, oh I am handsome. Handsome. Ya, ini biarin, puji diri sendiri. Oke, I am handsome. To be-nya mana? M. Artinya apa M ini? Kayak ganteng. Artinya saya tanya. M-nya itu diartikan apa? Adjektif Adalah. adalah Saya Agak adalah ganteng, ada enak gitu. artinya. Saya adalah ganteng. Menjelaskan. Nggak ada ya. Dia tanpa arti yang bisa diartikan. Nggak ada Nah, jadi artinya. nggak ada artinya. Memang ya nggak ada artinya. Tapi ngapain Dematin tulis ya kalau nggak ada artinya? Ya memang gitu aturannya. Biar Lalu, enak nah, kedengarannya. Mempermanis. mempermanis ya, memang apa gitu ya mempermanis. Lalu noun atau kata benda. Contoh, oh I am a teacher. Nah, ada to be-nya, jangan I am mulu lah, yang ganti biar lebih bervariatif. Is. You are a teacher misalkan. Ada to be-nya? ada Are. Oke. To be di sini artinya apa? Adalah, betul. Nah, dia di aku dia di kata benda. Artinya adalah. Kalau di kata sifat dia tidak dianggap. Kalau di kata benda dianggapnya adalah. Yang ketiga dia untuk adverb. Adverb kata keterangan. Contoh misalkan she is in Jakarta. Oke, di sini ada to be-nya mana? is Is. Artinya apa is di sini? Ada. Berada. Oke. Berada. Dia berada di Jakarta. Yang keempat untuk verb ing. Nah, contoh misalkan they are running. Misalkan they are running. Ada to be-nya are. Diartikan apa? Diartikan sedang. Nah, atau lagi ya kalau bahasa ininya. Yang kelima untuk verb three. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan di atau juga ter. Ya, contoh misalkan rice is eaten by me. Kok nggak ditulis? Rice is eaten by me. Artinya apa nih? Nasi dimakan oleh saya. Apakah ada lagi? Iya, dia namanya kalimat pasif voice. Nah, tadi pertanyaan yang di chat, apakah verb 1 termasuk? Enggak ada kan verb 1 di sini? Ya, makanya jangan bilang oh I am it. Nah, itu salah tuh. Maka langsung saja I eat. Terus apa lagi tadi yang pertanyaannya pakai verb 1, verb S, lalu apa lagi tuh? Ya sama verb 2 ya, verb 2 nggak termasuk sini. Nah, makanya tadi verb ing itu dianggapnya kata kerja kalau dia pakai to be. Karena kalau verb ing doang itu dianggapnya sebagai adjective atau kata sifat gitu. Nah, bagaimana nomor 3? Kita lihat number 3. The artisans were subjeknya adalah the artisans. Kata kerjanya mana?
Were demonstrating. Demonstrasi kata kerja karena ada were ya. Were, ya. Oke. Apakah ada kata kerja lagi? No. Nggak ada. Nggak ada. Ada subjeknya satu, kata kerjanya Correct. satu. Maka dia Correct. Correct. good. Number 4, subjeknya ini the The fraternities. Oke, Ya. dia subjek. Kata kerjanya mana? Are giving sama Giving. attract. Are giving adalah verb. Are. Apakah ada kata kerja lagi? No. Attract. 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 Attract ini verb. Karena ada dua kata kerja, maka dia incorrect. Oke. Solusinya apa, Miss Devi? Are-nya dibuang. R-nya Attract. dibuang supaya apa? Giving-nya menjadi kata Adjective. sifat atau adjektif. Begitu. Ya. Was were juga berarti tidak boleh iya. Was were kan salah satu dari to be ya. Intinya to be aja. Oke, lanjut. Number 5, the first team winning. The first Winning 4 team. games. Oke, dia subjek. Subject. Winningnya sebagai apa? Adjective. ya. Adjective. Betul saya. Apakah ada kata kerjanya? Ada. Is Ada. awarded. Is awarded. Is Subjeknya satu, verbnya satu. Maka dia Correct. Oke, number 6. Subjeknya the speaker. Incorrect. Was trying itu apa? Kata kerja ya. Karena apa? Karena ada to be ya. Was off. Ada verb lagi di sini. Was interrupted. Oke, maka dia incorrect. Caranya bagaimana? Was-nya Buang. Oke, supaya menjadi apa? Adjective. Adjective. Number 7, subjeknya the fruit. Fruit. Subjek. Verbnya rotting. Rotting. Dia adalah verb. Verb. Oke, lalu ada verb lagi di sini? Nggak ada. Ada. Oke, ada benar. Benar nggak ada benar. 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 Sharing. Benar nggak ada. Carrying. Carrying adjective. Betul. Ya kan cuman verbing doang. Ya, maka dia correct. Oke, number 8. Any students. Subject. Desiring dia sebagai apa? Adjective. Adjective. Oke. Lalu ada should complete dia sebagai verb. Maka dia correct ya. Subjeknya satu, verbnya satu. Lalu number 9, advertisements dia adalah sebagai subjek. Oke, kata kerjanya were announcing dia sebagai Verb. Apakah ada verb lagi? Ada. Receive. Verb lagi. Maka dia harusnya bagaimana? Were-nya dibuang. Were-nya dihilangkan. Oke. The last number 10. The spices. Subjeknya. Oke, flavoring dia sebagai adjective. Oke, lalu ada kata kerja yaitu Work. Oke, subjeknya satu, verbnya satu. Correct. Oke, nah di sini tolong yang bingung silakan tanya. Apalagi yang tadi silakan tanya masih yang bingung. Fungsi ing sebagai apa? Oke, fungsi ing. Aslinya verb ing. Aslinya verb ing itu adalah kata sifat. Aslinya. Oke. Nah, jadi verb ing ini dia bisa di dua tempat. Kalau verb ing doang itu tadi sebagai apa? Fungsi sebagai adjective. Oke. Kalau verb ing doang ada terus. Kalau verb ing doang itu menjadi adjective meskipun maknanya sama ya, meskipun artinya sama. Lalu ada lagi kalau dia menggunakan to be. To be is am, are, was, were, be, been, being tadi, lalu tambah verb ing, lalu ini artinya jadi verb atau kata kerja. Terus apakah ini saja? Enggak, banyak sebenarnya. Oke, ada juga yang namanya gerund. Iya, gerund. Mau bertanya misal pada umumnya adjektif itu pastinya sebelum noun, tapi untuk verb ing adjektif setelah noun. Apakah sebelum noun? Verb. Ini ya. Verb ing, saya mungkin jelaskan yang gerund dulu ya.
Iya, jalan Ada dulu. juga Iya, Jaren. gerund sebenarnya penjelasannya panjang, tapi akan saya Tuh. jelaskan secara rinci. Gerund itu adalah verb ing yang menjadi kata benda. Nah, benda. Noun. Contohnya apa? No smoking. Nah, smokingnya di situ kata benda. Kata benda. Apalagi misalkan parking area. Nah, parkingnya sebagai benda. Parking area. Terus apalagi drawing book. Drawingnya sebagai benda. Itu gerund gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi. Ya, jadi itu adalah verb ing yang menjadi kata benda. Terus tadi apalagi tadi yang ditanyakan? Word itu kata kerja ya. Oke, saya lihat dulu. Ini kayak baca komenan netizen ya, langsung jawab saya. Mau bertanya Mister, pada umumnya adjektif itu posisinya sebelum noun. Sebelum noun. Yap, betul. Tapi untuk yang berfungsi sebagai adjektif setelah noun, apakah bisa? Oh, bisa dong. Tapi ada tapinya ya. Enggak sembarangan. Maksudnya enggak sembarangan itu begini. Oh, enggak kayak bahasa Inggrisnya mobil merah. Apa sih mobil merah itu? Red car. Red car. Bukan karet kan? Bukan. Iya, bukan karet Ih, kan? lucu loh. Iya. Red, Ngeri lucu loh. red car. Red itu dia kata sifat ya. Kata Nah, sifat. red itu kata sifat. Car-nya benda. Berarti kata sifatnya diletakkan sebelum Sudah. benda. Noun. Nah, sebelum noun gitu. Di-share di YouTube nanti. Nah, terus apakah ada posisinya dia setelah kata setelah kata benda? Oke, sebenarnya bukan setelah kata benda, tetapi setelah subjek. Oke, saya ulangi nih. Sebentar. Oke, sip. Sebenarnya bukan setelah kata benda, tapi setelah subjek. Karena pola rumus dari kata sifat dan kata benda ketika bertemu, maka harus bendanya di paling akhir. Paling akhir. Oke, meskipun contoh aja nih. Misalkan mobil merah aja. Contoh ya saya tulis. Biarin ya mobil merah dulu. Oke. Mobil mahal berwarna merah yang cepat. Apa bahasa Inggrisnya? The expensive red car. Hah? Gimana? The expensive red car moving fast. Atau ya tidak? Oke. Mobil yang cepat. Mobil besar aja deh, biar enak. Mobil besar. Mobil besar berwarna merah yang cepat. Nah, gitu. Big red car. Big red Pas car. red Kurang. big car. Merah. Ya, the fast big Big red car. car. Gitu. Nah, nanti teman-teman akan fokus juga belajar tentang adjektif karena harus berurutan. Jadi ada 7 urutan. Jadi nggak sembarangan langsung cepatnya dulu deh. Fast, red, big car. Enggak. Ada caranya. Caranya gimana? Nanti. Tapi pada intinya benda itu selalu di akhir. Kayak car ini. Oke, gitu ya. Nah, mungkin misalnya apakah boleh setelah itu sebelum tadi. Sebelum noun gitu kan? Apakah sebelum noun atau setelah noun? Intinya sebelum noun. Kalau setelah noun mungkin tidak ada. Yang ada adalah setelah subjek. Contoh bisa dilihat di sini. The company's offering. The companies-nya ini kan sebagai subjek. Meskipun kan companies itu benda kan? Iya. Ya. Nah, tapi fungsinya itu adalah subjeknya. Nah, offering ini adalah kata sifat dan diletakkan setelah subjek. Begitu. Oke. Sip. Lalu were itu kata kerja. Oke. To be itu dianggap sebagai verb. Jadi to be is, am, are, was, were, be, been, being. Pokoknya segala macam to be
dianggapnya sebagai kata kerja. Contoh, I am handsome. I-nya siapa? I-nya adalah Subjek. subjek. Kata kerjanya mana? M. M-nya. M dianggap kata kerja. Gitu. Oke? Oke. Oke, lagi. Kalau a car. Betul ya? Kalau a car boleh diawali kalimat kan karena dijawab. Oh iya dong. Betul. A car. Ya, bisa jadi subjek benda. Saya ulangi ya. Benda itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Contoh kalau jadi subjek. Misalnya, a car is apa nih? A car is expensive. Subjeknya mana? Car. A car. Kalau saya ganti, I buy a car. Nah, a car-nya di situ jadi Objek. Objek. Nah gitu, karena benda itu dia bisa berposisi jadi subjek, bisa berposisi sebagai objek, gitu. Oke. Nah, oke, kita fokus dulu. Oke, silakan. Mau tanya tentang gerund deh, Kak. Kan tadi gerund itu kan maknanya kata benda ya, verb ing yang fungsinya kata benda. Apakah mungkin dalam satu kalimat verb ing itu sebagai kata benda, terus juga sebagai kata kerja? Possible ya? Atau enggak sebagai adjektif gitu? Kalau misalnya dalam satu kalimat itu memungkinkan kata benda sama verb ing, kalimatnya gimana ya? Gampangnya gini, Miss. Gampangnya ya. Dalam kalimat, pola rumusnya gimana? Satu subjek, satu kata satu verb. Kerja. Nah, sekarang mau tanya, bolehkah kita tambahkan adjektif? Jadi dua Boleh. misalkan adjektifnya? Ya boleh, nggak jadi masalah gitu kan. Terus kalau dicampur-campur kayak gitu, ada verb ing sebagai kata sifat, satu lagi verb ing sebagai kata benda. Apakah boleh? Ya tentu boleh. Karena itu bukan kata kerja kan? Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi fokusnya ke sini saja. Subjek satu, verbnya juga satu. Oke, ya gitu. Oke, ya. Jadi fokusnya ke sini. Kalau kita campur-campur, silakan. Misalkan contoh, apa ini? Ya? Swimming is my apa ini? Swimming is my hobby. Hobby bukan verbing ya. Iya. Swimming is my apa nih? Pakai verbing. Jangan. Kalau bikin contoh kadang suka bingung. Swimming is my apa nih? Is my apa ya? Activity bukan ing. Ayo cari. Everything. Interesting. Kalau interesting jadi kata sifat ya. Nah, gini aja. Swimming is activity that that is interesting, kepanjangan jadi. Oke, jadi saya bingung cari kalimatnya. Tapi gini aja. Kalau misalkan ketemu, misalkan aja ya teman-teman, silakan cari kalimat sendiri. Karena tadi fokusnya adalah satu subjek, satu kata kerja. Kalau ada jarak di situ ada 2 biji, ada 3 biji, boleh? Ya boleh. Gitu. Swimming is interesting hobby. Ya, swimming is interesting hobby. Itu kan ing juga kan? Itu boleh, silakan. Ya. Mungkin Mister kalau misalkan kayak gitu ya boleh banyak gerund di dalam satu kalimat, kayaknya itu jadi kalimatnya nggak efektif, nggak enak dibaca kayaknya. Oke, jadi banyak pertanyaan, kenapa ini salah? Nggak enak dibaca aja sih. Sebenarnya grammar itu bukan sesuatu yang enak atau tidak enak dibaca. Benar begitu ya. Nah, tapi dari sisi kalimatnya apakah sesuai dengan grammarnya atau tidak. Nah, tadi apakah kalau misalkan 2 gerund diperbolehkan? Tadi saya bilang itu diperbolehkan. Itu boleh gitu. Kalau ada misalkan bagaimana? Kayak misalkan
Oh ya, ini. Interesting drawing book. Nah, buku gambar yang menarik. Kan ini verbing dua-duanya nih. Interesting drawing book. Itu contohnya. Ya, kan ada 2 verbing kan? Itu sih. Ya. Jadi jadi it's okay. Yang penting tadi 1 subjek, 1 kata kerja. Ya. Ya, kalau lebih dari itu tadi sifatnya ada 10 kata sifat boleh? Ya boleh gitu. Ya. Oke. Kayak ini misalkan teman-teman enak gak bacanya the face big red car atau gini. Nah, ini yang gak enak dibaca tapi benar dalam grammar. Nah, misalkan Kalau misalnya ini, Mister, ya boleh silakan. the Yes. lady running in front of me is crying very loudly. Ya, betul. Subjeknya Mbak, subjeknya. Kata kerjanya ada berapa itu, Miss? Kata kerjanya ada 1, crying. Bukan. Is crying. Contoh kayak tadi apa? Coba ulangi, Miss. The lady running in front of me Running in front of me me is crying very loudly. is crying very Oh jadi very loudly. loudly. Gini kan? Ya. Subjeknya mana? The lady. The lady The running. lady Kata kerjanya mana? Is Is crying. crying. is crying. Crying. Runningnya kata kerja bukan? Adjective. Adjective. Gitu. Oke. Nah ini contoh ya. Contoh yang atas nih ya. I there, you're there, because you're there, there's my there. Tahu artinya tuh? Nggak tahu. Door. Saya berani. Tembak-tembak. Ini dari grammar benar ini. Ini dari grammar benar. Cuman kalau didengar kayaknya nggak enak gitu kan. Tapi dari grammar benar. Artinya apa? Saya berani menantang tantanganmu karena tantanganmu menantang tantanganku. Wow. Jadi there itu Bisa verb ya, bisa verb, bisa. Jadi ada 3. Dia bisa jadi modal, tapi modalnya namanya semi modal. Ya bisa jadi semi modal, bisa jadi verb, bisa jadi noun. I dare. Dare yang pertama dia artinya apa? Berani. Dia semi modal. Dare di sini menantang. Dare di sini adalah tantangan. Saya berani menantang tantanganmu because you're there karena tantanganmu. Dares di sini sebagai verb menantang, you're there tantanganmu. My dare dong. Maka because you're there, there's my dare. Nah, gitu ya. Mau dijadiin status WA? Silakan. Oke, ya silakan. Mister nggak paham, Mister, maksudnya barusan ini nggak paham ini. Semi modal maksudnya gimana itu? Oke, gampangnya semi modal cuma 2, Miss. Cuma 2 doang. Dare sama need. Semi modal itu adalah modal yang bisa dia dianggap sebagai verb. Ya, dia bisa dianggap sebagai verb dan bisa juga dianggap sebagai noun. Oke. Jadi ada 2, ada dare sama need doang. Ada dare sama need. Kayak need itu ada 3 arti. Bisa dia hanya 2 ya, sorry. Ada 3 ya, sorry. Ada membutuhkan, ada kebutuhan, ada butuh. Gitu kan. Nah, jadi dia need itu ada butuh perlu. Ada butuh, ada perlu, ada tidak boleh, tidak harus. Oke, jadi gini. Teman-teman, saya pengen tanya, bahasa Inggrisnya kamu harus datang. You must come. Kamu tidak harus datang. Apa bahasa Inggris? You must not. You should not come. You must not. Kan harus, bukan seharusnya ya. Beda harus dengan seharusnya. You mustn't come. Nah, you don't You don't have to come.
don't need to come. Do not need to come. Kamu tidak harus datang. Kan You kayak don't gini ya. need to come. Kayak You contoh, should not kamu come. akan datang, you will come. Kamu tidak ada Will akan come. datang, you will not Will not come. come. You will not Kamu bisa come. datang, you can Can come. Come. Tidak bisa Oh, datang, you you cannot Not come. come. You Nah, cannot come. pertanyaannya, kamu harus datang, you must come. Kamu tidak harus datang. You You must not must come. not come. Oke, kalau kita bilang you must not come, ini artinya menjadi tidak boleh, betul. Ya. Oh, Jadi kalau kita pengen ngelarang orang, pakainya must not. Oke, bro, they mustn't come here. Mereka tidak boleh Nggak datang boleh ke sini. datang. Gitu. Bukan, they don't come here. Artinya menjadi mereka Mereka tidak tidak datang. datang. Beda arti jadinya. Nah, tadi kalau tidak harus menjadi you needn't. needn't. Oh. Nah, makanya needn't di sini dia adalah semi modal. Jadi dipinjem lah bahasa kita gitu. You Ya. need. Jadi needn't di sini dia sebagai modal, tapi modalnya hanya sebagai semi modal saja. Oke. Kalau Ya. you don't need to come, meaningnya sama. You don't harus disingkat. Harus disingkat. Nggak. Uh, Oh, Ya, kalau don't need artinya menjadi tidak butuh gitu. tidak perlu datang. Nggak Jadi perlu artinya, datang. artinya jadi tidak butuh. Don't need itu. Oh, oke. Ya, memang harus disingkat needn't. Oh, Oke, dan disingkat. Begitu ya. Oke, nah, jadi manjang kemana-mana padahal tadi verb ing pembahasannya. Kita lanjut. Silakan Dari screenshot. muda sampai tua baru tahu ada need not. iya Baru benar. tahu? Oh, Benar-benar baru tahu. baru tahu ya. Sekarang saya kasih tahu. Wah, makasih loh. Ya. Oh, sama-sama. Modal ya. Sir. Oke, silakan di screenshot. Kita lanjut ke yang skill 5-nya. Oke, sudah ya. Saya hapus. Saya hapus ya. 1, Ya. 2, 3. Oke, Yes. siap. Yes. Nah, oke, skill 5. Be careful of past participle. Nah, kalau tadi kan verb ing ya. Kalau sekarang adalah verb 3. Verb ing itu tadi apa? Kalau verb ing doang, dia untuk adjective. Adjective. Dalam bahasa Indonesia itu me atau ber. Dalam Indonesia ya. Kalau to be ya, to be tambahkan verb ing itu menjadi Verb. verb. Dalam bahasa Indonesia itu artinya sedang me atau ber. Kan? Nah, kalau untuk skill 5 ini hati-hati dengan verb 3. Kenapa? Kalau verb 3 doang itu sama dianggapnya sebagai adjective. Adjective. Dalam bahasa Indonesia diartikan di ataupun ter. Indonesianya ya. Lalu kalau to be lalu tambahkan verb 3 itu artinya pakai verb juga. Yang artinya di juga, di atau ada lagi kalau have atau has atau had ketemu dengan verb 3 itu artinya verb juga dia. Dalam bahasa Indonesia artinya sudah. Nah, jadi verb 3 itu ada di 3 tempat ini. Oke, saya taruh mana ya? Gini aja deh. Bentar. Nah, gini aja ya. Tapi jadi aneh tulisannya ini dari sini aja deh. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini. Kita fokus ke yang verb 3-nya ya. Di sini ada the family has purchased. Ada has di sini. Tambahkan verb 3. Dia berarti dianggapnya sebagai verb. Yang artinya sudah. Sebuah keluarga sudah membeli sebuah TV. Nah, dianggapnya sebagai verb kan. Lalu yang kedua, the poem was written by Paul. Nah, ada was itu apa was? To be. To be. Written-nya verb 3. Maka dia sebagai kata kerja dan dianggapnya di. Berarti puisi ditulis oleh si Paul ini. Tapi ada tapinya yang pertama ini. Contoh dilihat, the television purchased yesterday was expensive. The television-nya dia sebagai subjek. Purchase-nya dia adalah sebagai adjective. Kenapa? Karena dia murni.
verb 3 doang tanpa menambahkan apapun. Ya kan? Verb 3 aja. Maka artinya menjadi dibeli. Tapi ada tambahan yang lebih enak. TV yang dibeli yesterday kemarin was expensive, itu mahal. Kata kerjanya mana? Was-nya dia sebagai verb, ininya sebagai sebagai subject. The poem written by Paul appeared in the magazine. Subjeknya siapa? The poem. Written dia sebagai adjective. Kenapa? Karena dia murni. Nah, artinya apa? Ditulis. Puisi yang ditulis oleh si Paul, verbnya adalah muncul di majalah. Oke, bisa dipahami untuk verb 3 ini? Bisa. Kita saya perasaan kemarin waktu hari Minggu saya ngasih PR. Mister, maaf, mau di screenshot dulu yang tadi barusan. Oh iya siap. Oh, tapi tadi hapus nih, tapi nggak mungkin kan? Aduh, nggak apa-apa, yang penting ini keterangannya itu. Oh yang ini ya? Nah, itu, iya, sip, bentar silakan. Ya. Boleh, lama juga nggak apa-apa. Udah Mister, makasih. Oke, siap. Siap, kita lanjut. Contoh teman-teman bisa lihat di sini ada saya tempatkan tengah-tengah. The pancakes mailed at the post office will arrive Monday. Di sini ada subjeknya the pancakes. Ada mailed sebagai verb. Kita anggap sebagai verb dulu. Ada will arrive sebagai verb juga. Ada dua kata kerja kan nggak boleh tuh ya. Nggak boleh. Nah, tapi di sini kebetulan adalah verb 3. Maka verb 3-nya harus berubah jadi apa? Dengan cara apa? Dengan cara murni. Oke, berarti tanpa menambahkan to be, tanpa menambahkan have as. Berarti yang ini salah, yang word ini to be salah. Berarti ada dua pilihan antara C atau D. Mana jawabannya? D. Yang D. Kenapa bukan yang C? Karena dem itu objek kan? Ya, masa ya subjek langsung ketemu objek gitu kan? Nyambung. Oke, maka jawabannya adalah berarti paket yang baru saja dikirim at the post office di kantor pos will arrive Monday, akan tiba hari Senin. Oke, siap ya, gampang ya? Siap. Kita lanjut. Oke. Saya masih pakai feeling loh, Mister Gamernya. Feelingnya gimana nih? Feelingnya gimana nih? Jangan mainin feeling. Just, yang cocok ya just gitu kan. Oh, yang cocok. Jadi cocok-cocokan ya, Win? Cocokologi. Cocokologi. Sir, boleh minta tolong diulangi lagi? Yang mana? Yang tadi atas? Yang soal tadi iya, ini? Atau iya bagaimana? benar Sir. Thank you. Oke, saya ulangi ya. Coba yang nanya aja tadi atas sini. Oke, kan ingat dalam satu kalimat harus apa? Satu subjek, satu kata kerja. Oke, wajib tuh. Satu subjek, satu kata kerja. Kita cek. Subjeknya mana? The package. Subjeknya cuma satu ya, berarti udah benar tuh. Mailed itu dia sebagai verb. Tapi will arrive juga verb. Boleh nggak dua verb gini, Miss? Boleh. Nggak boleh, kan verbnya harus ada satu kan? Maka mailed di sini harus jadi kata sifat. Ini kan verb 3 nih ya. Ini kan verb 3 nih. Verb 3 untuk jadi kata sifat harus bagaimana? Harus bagaimana? Harus tanpa to be. Harus verb 3 murni. Harus murni, tanpa pakai to be, tanpa pakai have as. Otomatis kalau ada to be ya salah. Mana to be? Ini have sama berarti were. kan? Ini ada have nih. Have. Kenapa? Ya, lanjut. Enggak. Oke. Nah, berarti kan pilihannya ada dua nih ya. Apa tadi were disalahin? Karena were itu adalah to be.
To be. Oke, masih lupa? Masih lupa. Kalau lupa nggak bukan masih ya. Udah lupa. Oke. Be atau to be. Ya, to be itu apa saja? Is, Is, are, was, were, been, been, being. Being. To be ya. With MR, been, being. Nah, ada were itu to be ya. Tuh. Dia bukan were, bukan have. Tinggal jawabannya ada dua. Ada them. Kalau them, dia otomatis salah. Nggak mungkin subjek ketemu objek. Gitu. Ya kan? Ada pernah dengar subjek, objek, kata kerja? Oh, nggak ada. Bahasa Indonesia. Kayaknya tuh. Tapi kalau bahasa Jepang katanya kayak gitu kalau nggak salah. Subjek, objek, kata kerja. Ada yang pernah belajar bahasa Jepang di sini? Ya, itu yang bikin bingung. Nah, yang benar adalah just. Just ini kok disalahin. Ya, di sini ya. Just, ya just itu artinya baru saja dan dia tidak terpengaruh dengan apapun. Oke, apakah kalau ada cover sebenarnya? Nah, ini namanya. Yang Boleh ini nanya, namanya? Sir? Boleh. Kalau yang ini namanya grammarnya apa, Sir? Nggak usah Ya, pakai ya. have, yang murni. Oh, mana? Nggak usah pakai head gini. Ya. Oke, itu nama tensesnya nggak usah atau pakai? Yang nggak usah, yang murni. Oke, yang murni kan adjective. Ya, ini apa? Adjective, verb 3 doang ya. Verb 3 doang itu adjective. Tapi kalau pakai to be first verb 3 namanya passive voice. Ya, passive voice namanya. Tapi kalau have, has, had verb 3 itu namanya perfect. Apa tadi? Past perfect. Yes. Perfect. Perfect itu macam-macam ya. Ada 8 perfect itu. Apa saja? Present perfect, past perfect, future perfect, past future perfect, lalu present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, past future perfect continuous. OMG. Apal? Lupa lagi, Sir. Itu pelajaran waktu sekolah. Karena emak-emak. Oke, saya ada yang nanya nih. Oke, thank you. Saya ada satu pertanyaan. Oke, di sini ada yang nanya sebenarnya. Kalau mana ya? Kalau the pancake day, oh ya tentu salah. Kan subjeknya harus satu. Ini subjek. Kalau they, subjek juga. Subjek ketemu subjek nggak ada. Subjek itu harus apa subjek? Subjek itu harus satu. Gitu ya, Mr. Hermawan. Subjek itu hanya satu ya. Kalau the pancake day itu subjek. The pancake subjek juga. Itu nggak boleh. Kan subjeknya harus satu. Sepeda, sorry. Yep. Kalau si adjektifnya di belakang, possible nggak di belakang verb itu? Bisa nggak? Gimana? Adjektifnya di belakang verb ini. Jadi yang dibuang yang si arifnya ini bisa nggak? Misalkan adjektifnya itu di belakang si verbnya bisa. Bisa atau nggak? Adjektif di belakang verb. Adjektif di belakang verb. Jadi adjektif duluan ya. Terus lalu verbnya, gitu? Kan kalau yang ini kan subjek, adjektif baru ada verbnya kan. Si verb dulu baru adjektif bisa nggak? Dibalik gitu. Oh, posisinya. dibalik. Apakah boleh? Boleh. Contoh misalkan. Oke. Contoh ya. Jadi verbnya dulu ya. Yes. Oke. Berarti saya cari kalimatnya dulu. Seorang yang Oke. Nah, ini. Young woman. I love the woman. I love the woman loved by my friend. Kasian amat. It's hard. Saya mencintai seorang wanita yang dicintai oleh teman saya. Segitiga dong. Triangle out. Contoh kan, contoh. Ya, love di sini dia sebagai apa? Kata sifat. Ya, dan love di sini sebagai kata kerja. Ya. Nah, ini contohnya. Oke.
Oke, thank you. Oke. Bagus juga. Ya, ini mudah-mudahan nggak terjadi ya. Itu kan contoh aja. Oke, silakan Andi, di sini ada yang komen. Mau masih agak bingung aku. Yang mana, Mbak Dwi? Kalau ya tadi yang pakai Z ya. Oke, yang pakai Z ada tiga, ada 4. Ada who, ada whom, ada Z, ada which. Oke, saya ulangi. Ada 4. Ada who, ada whom, ada Z, ada which. Yang di chat ini ya. Oke, yang Mr. Lobby. Oke, ya. Nah, jadi apakah kita boleh the pancakes which, dia harusnya pakai which. The pancakes which mailed at the ya gitu ya. The pancake which just mailed at the post office will arrive Monday. Apakah boleh? Justru itu yang diperbenarkan. Ini namanya omitting. Tapi teman-teman silakan screenshot dulu sebentar. Karena saya ingin menjelaskan ke yang pakai 4 tadi. Which ya? Oke, screenshot dulu. Sudah? Sudah. Oke, saya ke bawah ya. Ini Belum, yang bentar. Oh, belum. Oh, udah kehapus tuh. Oke, sudah? Saya hapus ya. 1, 2, 3. Oke, saya akan berikan ke yang tadi nanya. Skill 13 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya cek dulu. Nah, ini. Ini betul kan skill 13? Nah, ini namanya adjective clause. Nah, ini dihapus. Jadi, the woman who is waving to us is the tour guide. Kalau kita balik ke skill yang berapa tadi? Skill 5 ya. Kalau kita balik yang skill atau yang ini nih, yang tadi di ini ya. The letter written last week arrived today. Di sini subjeknya the letter, written-nya sebagai adjective, arrive-nya sebagai verb. Sama kan kayak skill sebelumnya? Ya. Apakah the letter which was itu boleh? Boleh. Itu di skill 11 12. Skill mana ini? Nah, ini. Ini bukan ya. Ini kalau nggak salah. Oke. Nah, di sini ada who, ada which itu untuk benda, that untuk orang. Gitu. Oke. Nah, kayak ini she needs a secretary who types fast. Ada kata kerja 2. Ada mana ada? Mana aja? Ada need, ada types. Ada 2 kata kerja kan? Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya dia menggunakan kata who. Atau bagaimana? Who-nya dibuang, types-nya diganti dengan typing. She needs a secretary typing fast. Nah, jadi teman-teman sabar aja, nanti juga kebagian jadinya. Oke. Kalau pakai that, she needs a secretary. Boleh. Who-nya diganti that, boleh. She needs a secretary that types fast. Boleh. Jadi ada 3 caranya. Jadi Mister kalau misalkan tadi ada 2 kata kerja gini boleh, tapi tadi pakai konektor who itu ya? Iya. Kalau tadi kan contohnya apa tadi? The package. The package. Just arrived. Gini bukan sih? Pakai S ya. The package. Ya, pakai S. Package. Mailed. Yesterday. At the post office. Yesterday at the post office. Will arrive. Will arrive on Monday. Monday ya. Monday ya. Oke, nah tadi kan begini. Kalau kita mengikuti aturan yang ini, berarti caranya adalah the package. Pakainya which mail. Kalau kita pakai aturan yang ini nih, skill 12, berarti the package. Oke, which mailed yesterday at post office will arrive today. Atau which-nya boleh kita diganti dengan that. Ataunya lagi nggak usah tambahin apa-apa. Udah gitu. Oh sorry, ini pakai ya. Which was, which were. Iya betul. Which were jadinya.
Yap. Nah, jadi begini. Ada perbedaannya? The package Ada. which were mailed yesterday atau the package that were mailed yesterday atau langsung saja the package mailed yesterday. Nah, tapi yang kita pelajari adalah yang bawahnya dulu. Kamu tetap pakai to be ya di situnya. Iya, betul. Kenapa Kirain yang atas pakai to be? Ya, nanti ada penjelasannya. Right. Penting. Artinya apa ya, Mister ya? Maksudnya kalau which were mail itu maksudnya dia tuh kan jadi istilahnya yang di-emailkan gitu, yang di Ketiga arti ini artinya sama. Artinya sama. Yes. Ya, jadi ada yang menuliskan pakai which were, ada yang ditulis pakai that were, ada yang cuma ditulis mailed saja. Sebenarnya ketiga-tiganya benar. Ya, karena lampau ya. Kan yesterday. Yap. Ini sebenarnya ketiga-tiganya artinya sama. Begitu, Miss. Ya. Pertanyaannya yang bikin ini banyak. Jadi kita sebenarnya tinggal pilih gitu. Oh, saya mau Tapi pakai dia yang sebagai adjective kok gitu ya, which were mail gitu kan, that yang were mail ini itu. mailed-nya dia sebagai adjective. Iya, maksudnya which Tapi were mail itu tapi were kalau mail. ini dia sebagai verb. Verb. Kenapa sebagai verb? Kan ada dua kata kerja jadinya. Ada were mailed, ada will arrive gitu. Ada dua kata kerja dong. Kok boleh? Boleh karena ada konektor. Apa itu konektor? Nanti kita tunggu di skill 6. Pelajari Ya tentang pakai masker ya, Mister. Ada konektor. konektor. Ada konektor ya. Nanti skill 6 Kayak itu pakai apa, Master? masker, Iya, oh, masker. Ya. Ya. Mana konektor ya? Ya, mana konektor? Nah, belum. Konektor. Nah, liar. tentang konektor. Tenang aja. Habis materi ini nanti kita pelajari tentang konektor ya. Thank you by the way. Oke. Jadi ikutin aja artinya. Nanti juga akan semuanya dipelajari. Ntar bingung sendiri. Ya, yang penting gini, kita fokus ke satu skill. Nah, oke, fokus ke satu skill. Kalau teman-teman, biasanya kan begini, biasanya begini. Nah, saya akan jelaskan itu akan dipelajari di skill sekian. Saya tidak akan jelaskan apa yang teman-teman tanyakan kalau pertanyaan itu ada di skill yang lain. Ya. Paham maksudnya? Yes, Oke, ya. Jadi supaya kita Step by cepat step. cepat ke skill selanjutnya dan skill yang kita pelajari teman-teman tahu begitu. Penggunaan was dan were. Oke, itu nanti juga akan dipelajari di singular dan plural. Oke. Nah, pelajari singular dan plural, tapi itu di skill 30-an, masih jauh. Oke. Mana lagi? Ini tergantung karena kebetulan contoh soalnya mengacu ke subjek ke satu, berarti itu yang saya malah nggak ngerti ini. Maksudnya apa nih? Karena kebetulan di contoh soalnya mengacu ke subjek ke satu, berarti itu yang ikut berubah katanya. Yang mana itu? Ya, tapi intinya teman-teman tadi fokus dulu ke yang satu tadi. Oke, ke yang paling bawah ini ya. Yang bawah ini nih. Oke. Ya, ke bawah ini. Yang penting nanti kalau ada pertanyaan itu, saya pernah belajar tapi begini. Nah, saya ulangi, itu ada di materi sekian. Saya akan jelaskan juga. Karena kan tadi, kan biasanya harusnya kan pakai that, pakai which, itu ada. Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman bertahap. Gitu ya. Oke, jadi biar satu skillnya itu mantap. Udah skill satunya, skill yang kita pelajari mantap, baru ke skill selanjutnya gitu. Betul, Kak. Biar nggak makin pusing, satu-satu dulu aja, Kak. Betul, karena nanti akan kemana-mana gitu. Pusing, liar jadinya. Ke situ. Jadi dari satu pertanyaan, ada satu pertanyaan melebar sedikit, tambah melebar, ada pertanyaan lagi, tambah pusing. Ini jadi kok jadi kemana gitu kan? Step by step lah. Step by step saja, gitu ya. Oke. Jadi untuk was dan were lupakan dulu. Teman-teman boleh pakai was, boleh pakai were juga boleh, apapun aja. Nanti itu akan dipelajari di skill 30. Latihan soalnya, ya. Mister. Kenapa? Latihan soalnya yang skill 5. Oh iya. Atau mungkin jadi homework aja. Oke. Boleh jadi homework. Silakan screenshot teman-teman. dulu ya, Mister ya. Silakan di screenshot.
Ya, atau mungkin saya jelasin dulu ya nomor 1 dan 2. Boleh. Oke. Nah, contoh kalau tadi ya berarti ini kan incorrect ya. Kenapa incorrect? Karena was offered dia adalah verb. Tahu dari mana verb? Ada To to be. be-nya. Was not accepted verb juga. Kenapa? Juga. Ada to be. be-nya. Maka dia incorrect. Incorrect. Harusnya bagaimana? Was-nya dibuang Was-nya saja. dibuang. The money offered. Dan kedua ada listed. Listednya dia sebagai kata sifat. Kenapa? Adjective. No. Murni. Karena Verb dia juga murni, ya kan? Tadi murni kan. Lalu ada Iya. kata kerja yaitu had already Has. stole. Nah, dia adalah sebagai Verb. verb. Ya, subjeknya the car, verbnya adalah had already stole. Already Maka dia stole. correct. Oke, gitu ya. Oke. Oke, nah sekarang silakan di screenshot lagi. Screenshot. Oke, gini gimana ya? Kok nah, siap. Nanti 3 sampai 10 teman-teman bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti kita akan bahas lagi. Oke. Mister, Iya, jadi written class ini dia ya kelasnya, tidak kayak conversation ada basic, intermediate. semuanya sama. Oh, Oke, karena yang pusing. ngajarnya saya doang. Ya. Oke, besok jam 9. Besoknya apa ya? 9 lagi ya. Betul? Ya, betul jam 9. Bentar. Kan jadwal kita Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu ya? Oh Kamis iya. nggak ada, Kak. Ya, Senin, Oh, nggak Selasa, siap. Rabu, Sabtu, Minggu. Sabtunya Senin, itu Sabtu jam berapa? Jam 12 ya? Oh, Iya, Sabtu jam 12. Jadi jadwal kita itu setelah atau sebelum kelas speaking. Jadi biar sekalian. Gitu. Setelah. Kalau Ya. Sabtu itu before speaking class, Mister. Ya, kalau bisa Jam before. 12. Kalau jam Minggu 12 jam ya. 4 ya, Mister ya? Oh, Minggu jam 17 after jam 5. speaking class. Oh, jam 5. Ya, jadi teman-teman Menjelang maghrib. menjelang maghrib. Jadi nggak nungguin gitu. Kalau jam 3 saya ada jadwal. Jadi jadi teman-teman setelah speaking atau sebelum speaking kita grammar dulu. Ya, kita berpusing-pusing ria dulu. Nah, baru kita happy di speaking. Tapi enggak loh. Kalau Firdaus ngajarnya lancar loh. Maksudnya nggak bikin Enak pusing banget. justru. Oh gitu? Simple, iya. Jadi nggak pusing, nggak lihat. Sedikit Mister, bingung. saya ya Sabtu pokoknya mah. Minggu acara keluarga, Mister, nggak boleh belajar. Oh gitu. Nggak boleh belajar. Iya. Rekamannya aja, Mas. Nanti saya akan Nanti di WA ya. Siap. Mister, hari Maksain Kamis belajar ada. kalau ada Mr. Firdaus mas Sabtu Minggu juga. Siap Aku ya. diomelin Ngomelin sama siapa? Mr. Firdaus, anggota boleh keluarga. nanya? Kenapa? Keluarga siap. Kenapa, Miss? Enggak, saya tadi ada WA Mister, nanti tolong dibuka ya. Kasih. Oh, kenapa nih? DM loh. Sampai DM loh. Saya mau belajar tentang yang itu apa Private betul, private Oh. class. Tapi yang mana, Miss? Saya banyak yang WA nih kalau dibalesin. Ya, saya dari Iya, kemarin kadang sering gak dibales. Nggak dibales. Udah Oke. 2 hari tuh Mister tuh. 2 hari ya, sorry. Banyak Tapi saya sarankan ke admin ya paling kalau saya. Soalnya kayak sekarang nih, saya ngajar, saya fokus ngajar nggak ke HP atau apa. Tapi kalau setelah saya ngajar, itu saya fokus ke kerjaan yang lain kayak bikin link Zoom gitu kan yang di website itu. Ya akhirnya saya kecapean sampai saya suara set kayak gini. Saya nggak sempat Bilang capek. ke admin tadi ada dikasih tahu nggak ke Mister? Kayaknya nanti admin pasti nge-info kan karena Dari admin kan pagi setiap saya hari. udah kasih tahu sih. Saya dari pagi udah kasih tahu. Marahin aja Bu, marahin. Lagi respon. Provokatif nih. Lucu loh. Susah cari Ada orang provokatif. Provokatifnya susah. Ya siap ya kadang. Sibuk. Kadang saya suka iniin sama admin. Ini nggak dibales, ini nggak gini. Ini gimana admin banyak yang WA ke saya lagi gini. Ya. Mister, ini Mister, bukunya ini cover depannya kayak apa ya, Mister? Kenapa, Miss?
buku Yes. depannya kayak apa ya biar saya beli aja. Oh ini atau gini aja. Videonya Teman-teman ada. pas absen itu nanti saya masukin link ini aja ya. Link PDF ini. WA. Ya. Pas Boleh, teman-teman boleh. masuk ke kelas speaking ya, pas masuk ke kelas speaking, saya masukin link download ini. Oke, jadi tinggal di download aja. Boleh, Mister. Oke. Boleh. Nah, Grammar siap. bikin Ini pusing dong, ngajar Mister. apa? Intermediate atau apa Kak? Adult atau apa? Yang Saya. gimana, Miss? Kelas sekarang. Kak Oh, Firdaus kelas ini sekarang yang ngajar kelas semua. Kan ada adult, intermediate gitu ya. semuanya. Borongan, Mister. Ini apa pelajaran untuk grammarnya bonus ya? Dari Bonus. speaking. Bonus dari saya. Jadi nggak perlu Bonus. gaji saya. Oh, Ya. saya baru Jadi tahu Lainnya ya. ada bonus kami. Udah berapa kali nih? ya Udah- sampai tamat aja. Ada 6 Maksudnya ini pertemuan pertama apa udah bersering-seringan? Udah baru 3 ya kalau nggak salah. Udah 3 pertemuan ya. Baru 3 Miss. Makanya. Baru ikut sekali, makanya bingung saya, Mister. Iya. Oh, grammar Masih sampai skill bingung, saya berapa ini, grammar bingung, Mister? Ada skill 50. Sampai 50? Wow. Iya, tapi tenang. Tersabar Tapi Mister, tenang. baru ketiga. Tapi gini, skill 1 sampai skill 20 itu memang lama. Tapi setelah skill 21 sampai seterusnya itu 5 skill aja dalam 1 jam beres. Gimana? Bisa Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi. Tergantung Skill kali, Kak. 1, enggak benar. Itu pengalaman saya. Skill 1 sampai skill 20 itu memang agak lama. Bisa aja sampai 2 mingguan. Bisa nyampe paling cepat 1,5 minggu. Agak lama. Tapi kalau udah skill 21, 22 itu 5 skill bisa dipelajari dalam 1 jam. Wow. Oke. Karena makin belajar ini, saya ulangi ya, teman-teman biar join terus. Mungkin awalannya mungkin berat. Tapi justru pelajarannya itu makin ke sana bukan makin susah, makin gampang justru. Kayak contoh kayak tadi perbedaan was atau were. Itu di skill tengah-tengah itu. Itu kan gampang ya. Nah, itu dipelajari di tengah-tengah. Ya, jadi makanya bakal cepat. Terus kapan pakai is, pakai am, pakai are itu dipelajari di tengah-tengah. Justru yang sulit itu di awal. Jadi yang awal itu yang susah-susah 1 sampai 20, tengah-tengah atau seterusnya itu yang gampang-gampang. Saya Nah, pikir makanya. itu apa? Gimana? Saya pikir itu nggak dipelajari, kita langsung pelajari yang ini aja gitu. Oh. Iya, makanya bingung. Kalau langsung belajar ini ya memang gitu kan yang susah dulu, baru yang gampang. Tapi Mister, kalau misalnya sampai di pertengahan lupa yang awalnya gimana? Ulang lagi. Itu belajar sendiri, Bu. Bukan tanggung jawab gurunya. Tinggal Rombongan kitanya. Kita Oke. Ikut rombongan Iya, berikutnya misalkan dari gini. awal lagi. Misalkan begini. Oh, saya udah belajar 60 skill, tapi saya lupa semua. Boleh nggak saya ikutan? Ikutan aja. Saya gratisin, santai aja. Alhamdulillah. Karena kenapa? Ya, Kak. Teman-teman mau join mau tidak sama-sama capeknya gitu. Ya, paham nggak maksudnya? Misalkan ya teman-teman nggak join nih, tapi kan saya tetap ngajar gitu kan. Ngajar, iya. Sama aja. Ya mending teman-teman ikut kalau belum paham. Oh saya Biar tambah hatam, siapa tahu nanti tupalnya jadi makin melejit gitu. melejit gitu. Kita jeblok di strukturnya, Mister. Aduh. Tapi kalau sir, tapi saya mau bayar boleh nggak? Boleh. Berapa bayarnya? Terserah berapa aja. Oh, jadi ini sawer gitu yang Sawer aja. Mister Firdaus di sawer. Sawer aja. Berarti ini ciri-ciri nggak ada private class ya? Private ada kalau mau. Oh gitu, bisa. Kalau di berarti. sawer sama beras boleh nggak? Apa aja. Saya mah terima-terima aja. Mister Firdaus mau nanya yang kelas pas speaking itu nggak 3 kali sehari lagi ya, 1 kali cuma ya? Gimana, Miss? Ya di Oh, luar ini privat. kan, iya biasanya 3 kali sehari. Saya udah lama nggak gabung karena ini. Sekarang cuma 1 kali sehari ya? Sebenarnya sih bisa 3 kali, cuman saya bagi-bagi. Maksudnya bagi-bagi itu karena kan takutnya yang pertama kelasnya itu pasti bakal penuh. Kenapa? Karena jam 1 ikut, jam 4 ikut, jam 8 juga ikut gitu kan. Ya akhirnya jadi akhirnya banyak.
Nah, jadi saya perbolehkan untuk ikut lagi di hari yang sama, tapi dengan syarat izin kepada yang bukan tutornya, pesertanya, ke pesertanya. Oh, izin pesertanya. Izin pesertanya. Kenapa? Karena misalkan nih, asalnya biasanya cuma ada 15 orang, misalkan kan, fotonya ada 25 orang, misalkan kan, karena yang 10 orangnya ini ikut lagi gitu kan, ya paling kasih tahu. Oke, teman-teman, saya yang tadi ikut join jam 4 ya, saya ikut lagi ya. Itu linknya gimana dapatnya? Ini kan ada di grup, kan tinggal dipilih, jam 1 ada, jam 4 ada, jam 8 juga ada. Nah, misalkan udah ngeklik nih, udah ngeklik jam 1, saya pengen ikut lagi ya klik lagi jam 4. Oh gitu. Ikut lagi ya jam 8 ya ikut lagi, klik lagi jam 8. Gitu. Yang penting tadi kasih tahu ke ke peserta yang lain bahwa saya ikut lagi. Gitu. Ya, Ya. kenapa? Mister sekali lagi deh. Tahunya, Mister. Gimana? Satu-satu. Ngasih tahunya lewat chat itu atau gimana? Boleh lewat chat aja langsung atau langsung ngomong juga boleh. Yang penting kasih tahu aja. Sebenarnya sih mereka itu oke-oke aja gitu kan. Kan nggak tahu kan. Ya. Ngacak loh, Mister. Ya ngacak nggak mesti kelas itu. Iya, sebenarnya. Tapi sebenarnya gini sih, tinggal di chat aja. Saya ikutan ya, saya udah join jam 4, saya ikutan lagi ya. Oh itu, oke. Aja, di chat aja. Gitu. Mister sekali lagi deh, jadi kan saya hanya bisanya malam nih. Jadi speaking itu saya ambil yang Bro Dani basic. Karena jam 8 malam. Nah terus yang written kelasnya ini hanya Mr. Firdaus aja yang ngadain ya? Iya. Oh, jadi kalau malam itu hari apa aja Mister tadi? Senin, Selasa, Rabu jam 8. Jam 9-nya? Jam 9. Maksudnya setelah kelas speaking ya. Setelah kelas speaking lanjut ke sini. Gitu. Saya hanya bisa Senin, Selasa, Rabu. Yang Sabtu Minggunya nanti saya WA minta foto di foto yang Sabtu Minggu. Boleh ya Mister ya? Boleh. Karena nanti saya kirimkan ya, insya Allah saya kirimkan. Kemarin itu saya nggak sempat upload karena saya sakit dari hari Minggu itu ya, terakhir ngajar itu. Minggu saya udah banyak aktivitas. Ya makanya waktu hari Senin itu linknya itu nggak di absen kan, langsung aja share link saya. Gitu mata saya udah kunang-kunang itu, wah udah nggak karuan. Ya udah saya ke admin kirim aja linknya langsung, nggak usah absenan, kirim aja. Gitu. Ya, saya udah nggak kuat. Saya udah nggak kuat pegang buka laptop, suara saya udah serak. Makan madu tuh Mister. Kirim. Tuh kurang tidur Mister, kurang vitamin. Memang gitu. Ada alamatnya ke Mister di Purwakartanya. Oke, ya insya Allah akan jaga kesehatan ya karena tiap hari saya begadang aja ya. Tapi saya senang. Kenapa? Saya senang berbagi ilmu aja. Nah, kenapa nggak ada orang lain lagi nih yang ngajar gitu kan, yang kelas grammar? Ya karena saya nggak bisa gaji lagi. Ya. Iya kan karena saya jadi saya. Mister mau nanya, kalau misalkan kita itu misalkan pencet link Zoom itu berarti tuh nanti kita terekod kita ini ya sebagai kehadiran ngambil kelas itu gitu. Iya speaking. Betul. Speaking. Oh gitu. Berarti kalau udah 10 kali pertemuan berarti harus ini ya ke admin untuk ngubungin untuk bayar lagi ya Mister. Ya nanti ada admin kok yang kalau udah habis. Itu juga kalau ada. Kalau misalkan belum ada adminnya belum menghubungi, berusaha aja. Misalnya kita bayaran nih, admin tuh kenapa nggak mengingati kita? Kadang-kadang kita suka lupa loh. Oke, sebenarnya saya udah ke admin juga. Admin tolong dicek ini absennya. Oke, tapi adminnya juga masih ada yang harus dikerjakan. Akhirnya saya yang ngerjakan tetapi saya nggak sanggup, jadi akhirnya saya ke peserta yang lain. Oke teman-teman, ini kalau teman-teman ini misalkan udah kira-kira tanggalnya gitu ya, kira-kira sudah tanggalnya udah habis ya silakan melakukan pembayaran. Kalau misalkan kira-kira ya saya banyak bolong-bolongnya gitu kan di bulan tersebut, ya nggak apa-apa lanjut aja.
Kalau saya sih Mister saya dihitung, saya berapa kali pertemuan gitu. Tapi waktu itu gitu. salah pencet link, kirain teh kelas grammar gitu ya. Speaking, Bang nggak jadi, nggak ikutan gitu karena kan saya pilihnya kelas grammar gitu. Gitu. Siap. Oke. Nah, Tapi jadi saya ini ya. kalau nanti udah habis saya nanti hubungi admin aja. Oh, siap. Karena ada peserta juga yang kayak gitu. Katanya bayar aja. Alhamdulillah berarti ingat. Meskipun nggak diingetin gitu ya. Tapi teman-teman ya silakan aja. Saya nggak terlalu memaksakan tentang bayaran. Ada yang nggak sanggup bayaran, nggak apa-apa, ikut aja. Ya, yang penting mudah-mudahan kita makin banyak Ya, Kak. ya nggak jadi masalah. Ya yang penting sama-sama bisa gitu kan. So saya free banget nih. Saya mumpung lagi belum kerja, saya pengangguran nih. Boleh nggak tiga-tiganya ikut aja biar cepat bisa, nanti bisa cepat ngelamar kerjanya, dapat yang enak gitu kan. Ya, mudah-mudahan rezeki Mister makin banyak ya Mister ya. Amin. Baik banget nih mudah-mudahan. Mister teh. Iya, baik banget. Iya, baik banget. Gak mata duitan. Aduh, mata duitan. Mata keranjang lagi. Oh jangan kalau keranjang mah ya. Tahu bahaya itu. Di matanya ada keranjang. Keranjang kan ya. Oke, ya saya sih senang aja bagi-bagi ya karena niat saya di awal dulu buka kursusan saya nggak terlalu fokus ke cari uang ya karena ayah saya bilang ya yang penting ada aktivitas lah. Ayah saya bilang gitu. Saya bilang yang penting ada aktivitas, mau ada duitnya mau nggak ada ya udah jalanin aja. Ya udah akhirnya buka kursus ya akhirnya udah rezeki mah ada aja gitu kan. Amin. Salam sama ayahnya. Oh, thank you. Ayahnya baik ngajarin anaknya. Jadi manusia yang bermanfaat ya. Ya, yang penting bermanfaat aja itu sih yang penting. Gitu kan. Ya. Karena ada juga yang jujur aja ya, ada yang bayar private 3 bulan langsung bayar private jebret berapa juta saya lupa. Ayo sir, kita kapan mulai belajar? Udah sir, saya nggak jadi ikutan. Lah, nggak jadi ikutan ya buat Mister aja uangnya. Lah. Ini maksudnya gimana? Ini saya kembalikan ya kalau nggak jadi. Oh, nggak apa-apa buat Mister aja. Ya alhamdulillah kan ada aja kayak gitu. Ya kan kalau jadi rezeki ada aja dari yang lain gitu kan. Ya. Itu dari kita, Mister. Ya dia minta private tapi nggak belajar kan saya bingung. Jadi saya juga nggak enak gitu kan. Ya 3 bulan lagi langsung lunas. Kalau belajar private jamnya kita tentuin apa gimana, Mister? Kalau jam sih ya tentukan sendiri. Tapi bukan tentukan ya, maksudnya diskusikan. Karena saya bisanya jam 8, pokoknya jam 8 aja, jam 8 malam. Nggak bisa gitu kan. Saya juga mungkin ada tutor yang lain. Ada yang bentrok atau apa gitu kan. Kalau saya bisa di siang kalau belajar, Mister. Kalau malam agak susah ya. Siang lebih enak. Saya belajarnya lebih enak siang. Karena kalau malam udah ngantuk. Siang atau pagi lah ya. Nah, itu lebih. Ya, itu yang saya mau kalau malam nggak fokus lagi udah ngantuk. Siap. Ya, jadi jadwalnya itu diskusi ya. Jadi dari pesertanya dulu, saya bisanya jam sekian bagaimana. Nah, nanti admin pasti ngehubungin saya dulu. So, ini ada yang minta private jam sekian bisa nggak? Kalau saya bilang, oh nggak bisa, saya bisanya jam sekian. Nah, nanti akan diajukan ke pesertanya, oh Mr. Firdaus bisanya sekian. Gimana? Mau dengan Mr. Firdaus? Liatin itu ya WA saya balas ya. Oke, siap. Dan teman-teman kalau yang saya jarang balas mohon maaf ya karena ini juga ada beberapa WA yang banyak yang harus saya balas. Untuk kelas private-nya berapa orang satu grup? Satu grup ya 1 orang. 1 orang. Oh oke lah bagus kalau gitu. Namanya private judulnya. Iya saya mikirnya gitu grup atau kebanyakan. Cuman ada yang nanya kan di chat. Oh, jadi gitu. saya berpikir apakah di sini private-nya berapa orang gitu? Memperjelas. Enggak. Tapi ada juga yang ini, sir saya mau belajar sama istri saya. Boleh nggak? Boleh. Biayanya beda dong. Ya beda dong. Gitu. Ya, jadi berdua tapi ada diskon misalkan apa ya. Gitu ya. Kalau untuk private nego aja.
Tergantung jamnya. Kalau untuk jam malam pasti susah untuk dinego karena untuk ke tutornya ya. Gitu. Tapi Itu kalau kalau misalkan belajarnya gimana tuh, itu Mister? Sorry, saya potong. Untuk cara belajarnya gimana? Banyak grammar atau banyak conversation? saya selalu mengingatkan ke tutor atau diri saya sendiri fokusnya ke conversation. Kalau untuk speaking ya, kalau misalnya saya pengennya ke speaking, otomatis kita fokus speaking. Justru Gitu. saya maunya itu, Mister. Saya maunya yang apa? Saya bisa mendengar sama berbicara. Yang saya mau fokus di situ. Ya, betul. Fokusnya nanti ke speaking, kita akan membahas suatu topik, nah nanti kita ngobrolin dengan topik itu. Gitu. Dan nanti 3 hal yang akan diperbaiki, grammarnya, pronunciation, dan juga vocabnya. Kalau vocabnya masih salah, masih bilang, oh I want to makan nasi goreng, ya itu baru diganti gitu kan. Oh ini artinya gitu kan. Atau kosakatanya ya masih bilang, pronunciation masih salah ngomongnya. Misalkan contoh kayak apa, dia perempuan masih bilang si gitu kan, ya itu salah kan. Harusnya she pakai shin gitu. She. Apalagi ada 3 atau bahasa Inggris yang berpikir. I think ya itu diganti dengan I think. Nah, pakai sa. Apalagi dengan grammarnya masih bilang oh I am like monkey. Nah, itu grammarnya kan salah kan? Jahat. Contoh aja. Itu grammarnya salah kan? Perbaiki. Oh harusnya I like monkey. Contoh gitu. Ya, atau masih bilang, oh I am boring, sir. Nah, boring di sini maksudnya apa nih? Membosankan kah? Gitu kan. Jadi grammarnya diperbaiki. Jadi 3 hal. Tapi fokusnya ke speaking. Dan ketika ngobrol, speaking, listeningnya kan dapat ya. Jadi ketika speakingnya 3 hal udah didapat daripada kita belajar grammar. Oke, hari ini adalah tentang simple present. Rumusnya ini subject plus verb 1 plus verb s plus object plus adverb. Negatifnya subject do does not verb 1 object adverb. Ngantuk kayaknya nanti ke depan. Iya, karena saya kadang ada teman yang telepon ke saya, Mister, pakai bahasa Inggris. Saya bingung mendengarkan tuh. Kadang saya bisa mendengarkan, jawabnya saya susah. Itu kadang itu, Mister. Oke. Ya, untuk fokus di situ. Listening susah itu meskipun kosakatanya dasar bukan berarti kesulitan di listening. Maksudnya gini. Listening itu memang kita harus fokus ke yang namanya pronunciation. Karena speaking itu kebanyakan ngomongnya disambung-sambung. Tidak bilang, oh my name is, tidak. Tapi bilang my name is. Nah, kalau kita dengar, apa name is itu nggak pernah dengar name is gitu kan. Ya. Padahal orang Amerika. Susah benar Mister dengarnya. Iya, karena apa? Ngomongnya disambung-sambung gitu kan. Iya, betul. Kalau orang Amerika tuh ngomongnya membingungkan. Yap, itu namanya materi word connection. Nanti akan dipelajari juga di word connection. Nah, itu word connection itu untuk speaking dan listeningnya. Jadi kita bisa ngomong word connection dan kita pun paham apa yang menjadi word connection. Ya, contoh kayak misalnya don't you. Itu apa sih? Don't you. Tapi ada C-nya di situ. Jadi don't you. Don't you remember? Ada C-nya di situ. Itu namanya Cinta Laura ya, Mister. Like Cinta Laura gitu kan. Tahu Cinta Laura ya? Becek, tahu lah. ya mau nggak mau nanti belajar pronunciation itu kayak Cinta Laura. Ya ada lebay-lebay dikit tapi ya begitulah. Tapi ingat lebaynya harus bahasa Inggris ya. Di Indonesia jangan. Hey Tuti, kamu mau pergi kemana? Ya sesuaikan. Suka ke bawah. Cuci. Suka ke bawah. Sabar jadi sabar. Hi, what time? Jangan ke bawah ya. Kita guys, kenapa bis tadi? Jadi logatnya harus sesuaikan dengan bahasanya. Indonesia ya logat Indonesia aja gitu kan. Ya kalau nanti kita pelajari pronunciation dari Amerika ya di Amerika. Ya gitu. Tim Taylor Argentina takes some to Portugal team tonight. Nah, itu kan susah mana, Mister? British atau American? Kalau saya British itu yang paling susah menurut saya. Ya, do you have ngomong apa itu? Dia lagi nahan sesuatu. Yang susah logatnya, Mister itu. Ya logatnya susah gitu kan. Ya saya aja kagok kalau ngomong untuk yang British gitu. Ya. Oke, kalau Amerika enak gitu, a bottle of water. Ya, jadi water itu kan bacanya apa water?
water. 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 Nah, untuk yang baru basic mungkin bingung apa water. Ya, padahal Indonesia umumnya adalah water, water. Padahal bukan water gitu kan, water. Gitu. Contoh ya itu pronunciation-nya. Contoh lagi ada kayak EO. Apa itu EO? Hah? Ada yang tuh? Serius itu ya. EO. Hah? EO. Nah, ini kan. Oh, no EO. Gitu. Oh. Errol. Errol orang Amerika ya. Errol. Kalau orang British EO, not EO. Gitu. Ya. Jadi ya gitulah untuk orang untuk listening. Terus juga kayak misalkan gini kan saya pernah kasih ini kalau nggak salah di kelas mana saya lupa. Betty bought a bit of butter. Nah, ini bacanya apa nih? Betty bought a bit of butter. Oke, kalau orang Amerika bilangnya gini, better. Ya, kan? Nah, bingung kan dengarnya? Saya ulangi ya. Kayak dikumur-kumur gitu. Memang begitu. Better butter. Gitu ya. Jadi mau beda. Sama temennya kali ya, jadi biar ini kan ya itu nanti di American accent itu kayak gitu. Ya, kalau jadi kita udah begitu nggak kursus lagi, Mister. Benar. Ya, jadi makanya itu namanya American. Ya, atau kalau orang Amerika ya bilangnya better butter. Kalau orang British bilang bet. Nah, tambah bingung lagi tuh. Itu di American and British. Makanya listening itu sulitnya bukan karena kita nggak tahu ngomong apa, nggak tahu kosakatanya, tapi nggak tahu logatnya. Kalau kita tahu logat, pasti tahu maknanya. Contoh ya, saya orang Sunda nih, ngomong ke orang Jawa nggak tahu bahasa Sunda itu kayak gimana. Ini teh apa? Ini teh apa? Ini bukan teh ini. Orang Jawa nggak tahu bahasa Sunda sama sekali gitu kan. Saya nanya, ini teh apa? Ini bukan teh. Ini teh susu kan gitu. Ini teh susu kan? Bukan, ini susu biasa. Iya, ini teh susu kan? Iya. Karena nggak tahu logat, akhirnya bingung. Nah, gitu kan. Apa ini orang? Ya, jadi listening itu fokusnya di logat. Logatnya kita tahu, otomatis kita akan mampu di listening. Gitu. Ya. Jadi listening itu logat, belajar pronunciation, especially we learn about accents. Kita belajar tentang logat itu penting, bukan kita pengen ngomong ke Amerikaan, bukan. Karena banyak yang salah sangka saya ngajarin American accent itu saya harus ngomong kayak orang Amerika. Tidak, silakan teman-teman ngomong pakai bahasa logat Indonesia, it's okay. Karena lidah kita sama lidah mereka itu mungkin beda. Ya, masih bilang, what are you doing? Gitu kan. Ya udah, pakai aja. Yang penting Inggris dulu ya. Oke. Nah, tapi yang paling penting adalah listeningnya tadi. Ketika orang Amerika atau orang British dia ngomong bahasa Inggris, kita tahu maknanya apa. Karena kita tahu logatnya. Ya, logatnya begini Amerika nih ya, kita akan tahu. Gitu kan dia ngomong apa. Kita sudah tahu logatnya. Oke. Ada yang bacanya begini. Important bacanya. Important. Bukan important. Bacanya important. Jadi ketika kita bilang import, langsung ditahan. Important. Nah, important. Lalu ada apa? Nah, ini bacanya bukan student sebenarnya. Bacanya student. Student. Bukan student. Student. Nah, itu Amerika tuh. Student. Oh yes, I have a student. Nah, orang kita bingung. Apa itu? I have a student. Nah, gitu ya dia. Kayak Garage sama Garage gitu beda aksen.
Garage ya? Iya, garage sama garage Amerika sama Australia. Garage itu di British. Orang Amerika bilangnya garage. Bukan garage. Ditiup. Garage. Garage. Kayak Indonesia. Indonesia itu bahasa Inggrisnya gini. Indonesia. Ditiup. Indonesia. Indonesia. Asia itu bacanya Asia. Asia. Jadi ditiup. Kayak genre juga nih banyak yang salah. Genre musiknya pop. Nah, ini bacanya genre. Ja, bukan pakai j, tapi ditiup genre. Aduh, susah ya. Ternyata susah. Ya, itu di pronunciation dipelajari. Janda. Janda. Jangan ke janda. Oke, untung istri saya nggak dengar. Oke, ya bacanya genre. Ya, jadi begitu. Oke, jadi ya memang begitulah logat. Ya, tapi kalau di kelas speaking paling di topiknya yang akan dijelaskan. Oke, tetapi kalau untuk yang private biasanya permintaan. Sir, saya mau pelajari yang itu gimana sih? Itu akan dikasih tahu. Ya, oke. Yang karena ada nggak yang private 3 orang, 5 orang gitu biar ini lebih seru? Itu namanya semi private, dan semi private itu biasanya kelompok, tapi kelompoknya teman-temannya doang. Minimal 3 orang. Gitu. Ya, minimal 3 Biayanya orang. berapa, Mister? Biayanya berapa itu? Paling ke admin ya. Oh gitu, nggak bisa tahu dari Mister. Oke, ke admin paling. Karena admin udah komunikasi sama itu kepala pemerintahan negara itu nih. Istri saya gitu kan, pasti saya pegang keuangan. Gitu. Ya, jadi dia ngitung-ngitungnya berapa yang pasnya. Tapi ada ya, Mister ya? Ada. Itu namanya semi private. Semi private. Biar ini juga, biar nggak kalau berdua aja malu saya. Ya, jadi gitu ya. Kalau semi private dia minimal sih 3 orang. So, minimal 3 orang, yaitu bikin sendiri kelasnya, bikin sendiri jadwalnya, pilih sendiri tutornya. Gitu. Speaking apa cuma speaking aja? Permintaan juga. Jadwalnya udah full ya? Paling intinya jangan malam aja. Kalau malam udah taluk lah. Ya. Okay. Kalau pagi, siang, oke lah. Sore jam 3 ke atas, ya, jangan ditanya. Langsung tanpa jeda. Gitu. Ayo tabrakan semua. Oke, kalau Sabtu Minggu, nah boleh lah Sabtu Minggu. Ya, silakan. Oke. Yap, gitu. Ibu negara, iya betul, ke ibu negara. Saya pengen bilang itu tadi kok kagok banget. Ya, itu ibu negara. Ya, yang ngatur dia. Makanya dia aja. Yang megang duitnya siapa? Dia juga. Makanya kalau kelas grammar ini bukan dia yang megang. Makanya kan tadi saya bilang kalau mau dikasih kan? kasih dong. Oh enggak ya gimana? Makanya tadi saya bilang sawer aja. Kalau mau sawer silakan ke saya langsung. Gitu. Jadi nggak melalui istri. Gitu. Lumayan buat jajan gitu kan. Jangan nanti untuk yang lain. Untuk yang lain. Ya gitu ya. Oh gitu ya. Oke deh. Ya. Oke, 3 orang seru. Oke, ya bolehlah silakan diskusikan aja. Ya, dan saya pengen teman-teman fokus kalau ada apa-apa minta jadwal private, semi private atau apapun itu mungkin silakan ke admin ya. Kalau enggak ya telepon aja langsung. Kalau misalkan kebetulan teman-teman adminnya nggak balas-balas nih, terus kita kelas grammar ketemu nih, sir, adminnya nggak jawab-jawab nih, saya akan marahin Pak admin. Kenapa nggak jawab-jawab gitu kan? Ya, kan saya gaji dia buat jawab gitu kan. Ya kalau dia nggak jawab ya nanti saya akan kasih tahu. Admin tuh yang pingkan ya Mas? Ya, pin kan bisa, ke si Farid bisa, ke Anton bisa.
Oke, tapi yang saya kirim itu pinkan aja ya, pinkan aja. Iya. Ya, jadi kepinkan aja, silakan tanyakan ke pinkan kalau ada apa-apa atau ke Sparit atau macam-macam. Saya ada 4 admin ya yang insya Allah itu saya sediakan buat ngebantu, gitu kan. Karena kadang kalau saya yang respon, ya kadang saya ngajar gini itu HP nggak diperhatikan sama sekali. Saya fokus ngajar. Kalau saya fokus ngajar aja, gitu. Ya karena saya nggak mau keganggu sama yang lain, ngajar aja, gitu. Ya, gitu ya teman-teman. Ya, makasih banyak Mister. Istirahat Mister, cepat sembuh. Oh, jangan lupa. Oh ya, thank you so much. Ya, thank you so much. Okay, so don't forget everyone to do your homework untuk mengerjakan PR-nya. Iya, siap. And on Saturday we will discuss. Kenapa? WA saya jangan lupa dibaca, soalnya admin nggak bales. Oh, admin belum balas. Oh, saya dari pagi. Mulai ini ya. See you next Monday, Mister. Oke, Saturday ya, not Monday ya. Oke, we will close. Let's close our class. Bersama hamdalah together. Alhamdulillah. Oke, thank you so much everyone. Thank you. Thank you, Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.